Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahragina dengan NIM 20030303011 kelas A semester 3 program studi sosiologi. Baiklah, di sini saya akan mereview buku pertama mata kuliah metode penelitian sosial. Buku tersebut berjudul Riset Metodologi untuk Ilmu Sosial. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai metodologi atau masalah epistemologi dalam penelitian sosial. Kursus dalam metodologi penelitian tampaknya telah didorong oleh gagasan yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip metodologis yang ditarik dengan hati-hati akan bagaimana melakukan penelitian. Dengan kata lain, urutan logisnya ternyata dari seperangkat prinsip perspektif ke praktik yang seharusnya diikuti oleh prinsip-prinsip itu. Dalam pandangan ini, perhatian umum yang memberikan klaim pengetahuan. Bab ini menunjukkan bahwa kami mengambil rute yang berlawanan. Kami berpendapat bahwa ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa praktik penelitian yang sebenarnya dalam ilmu-ilmu sosial terlalu kaya akan keragaman dan inovasi untuk disiplin oleh beberapa norma perspektif. Namun demikian, sebagian besar diskusi kebijakan didasarkan pada beberapa pemahaman tentang penyebab dan efeknya pada berbagai hasil. Dengan kata lain, sifat esensial pernyataan di sini adalah penjelasan, yang dimana pernyataan semacam ini akhirnya menunjukkan atau membangun beberapa hubungan kausal antara pilihan atau tindakan agen atau individu, kelompok, pemerintah, perusahaan, dan lainnya. Kerangka penjelasan tentang ragam teori struktur versus agensi merupakan sebuah klarifikasi yang luas dari pendekatan teoritis dalam ilmu-ilmu sosial yang dapat dibuat dengan istilah unit dasar analisis. Secara tradisional, pandangan dominan dalam ilmu sosial kebetulan bahwa pemahaman berfungsi sebagai sistem sosial. Namun, untuk tahu bagaimana kinerja suatu negara atau subwilayah di suatu negara, kita membutuhkan mengidentifikasi aspek-aspek tertentu yang dapat diukur dari pembangunan. Selanjutnya, debat dalam penelitian metode. Pada pergantian abad ke-21, metodologi penelitian membuat pendekatan yang cukup spektakuler yang memasuki tahap pendidikan tinggi di India. Hal ini terkait dengan ruang baru mengadopsi proyek nasional untuk eksperimentasi di pendidikan tinggi, yaitu merupakan sebuah proses yang telah dilihat beberapa perubahan yang luar biasa dalam sejarah singkatnya selama 25 tahun. Dalam arti sementara, metodologi penelitian telah dilantik ke dalam kurikulum dari master gelar ke tingkat penelitian dan telah menjadi komponen utama dalam penelitian dan kursus penyegaraan. Pedagogi dari metodologi cenderung terlalu perspektif, berfokus pada berbagai praktis, yaitu bagaimana untuk mengukur dan menghindari beberapa perdebatan yang mendasar yang telah hadir di seluruh dunia selama dekade sekarang. Dengan demikian, fokus ini seringkali rendating dari struktur, tatanan, dan pola luas yang ditentukan di antara sekelompok kecil pranata. Pada umumnya, penelitian semacam ini tidak membantu memperkenalkan perawatan atau manipulasi. Inti dari penelitian kausalitas adalah pembangunan observasi sebagai metode pengumpulan data. Meninjau kembali empiris menurut grounded theory, yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Glaster dan Strauss pada tahun 1967
dan pada tahun 1960-an. Tujuannya yaitu teori grounded ini adalah untuk mengembangkan fenomena yang menarik. Hal ini memprioritaskan metode induktif daripada deduktif. Selanjutnya pada bab ketiga yaitu mengenai kerja lapangan etnografis. Kesulitan kemungkinan dalam kerja lapangan etnografi mengungkapkan cara hidup orang lain. Hal ini bukan hanya tentang mengumpulkan data di antara kelompok atau komunitas tertentu, tetapi juga memendamkan diri di lapangan yang sedemikian rupa agar cara orang mulai mempertimbangkan atau menganggap antropolog sebagai seseorang yang menjadi milik komunitas mereka sendiri. Hanya dengan waktu dan jangka panjang kehadiran di lapangan dengan interaksi yang semakin dalam dari waktu ke waktu, para antropolog akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai antropolog. Pembaruan dan eksploitasi sumber daya merupakan kebutuhan mendesak dari industrialisasi Eropa, tetapi pemerintah kolonial tidak hanya dikondisikan melalui jalan perang, namun etnografi sebagai metode pemahaman di India setelah pasca kemerdekaan. Di India, pasca kemerdekaan mendapati dirinya sibuk mencoba untuk menguraikan warisan kolonial yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari perspektif dan tradisi kerja lapangan yang berkembang dan dilembagakan dari waktu ke waktu dalam antropolog. Selanjutnya, keanekaragaman dalam ekonomi. Determinisme dan ekonomi merupakan sejarah pengetahuan modern, struktur deterministik, kausalitas yang memiliki implikasi yang mendalam, terutama dalam normalisasi biner atau cara berpikir dualistik dan sistem yang muncul di atas fondasi. Sang dualis bingkai memiliki dua komponen yang berbeda, yaitu yang pertama mengenai struktur atau keseluruhan dan sebagian struktur dan individu, manusia dan alam, pria dan wanita, modern dan tradisi, modalisme dan non-prakapitalisme, dan lainnya. Yang kedua yaitu menghasilkan dunia pandangan dan cara analisis, yang dimana struktur dua tersebut didirikan dan beroperasi melalui logika satu. Kebenaran dan ekonomi setelah mengklarifikasi perbedaan logika deterministik dari penentuan berlebihan sebagai model logika dan penalaran yang bersaing. Ekonomi dan non-ekonomi, konsentrasi perspektif. Dalam abstraksi, ekonomi dapat didefinisikan sebagai ansambel dari semua proses yang berkaitan untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses ekonomi, teori menyiratkan menghadapi beragam proses melalui dari mana dan berakhir di mana. Artinya, sejauh over determination menggambarkan realitas ekonomi sebagai klaster ekonomi dan non-ekonomi yang jumlahnya tak terhingga, sehingga proses yang membentuk satu sama lain tidak mungkin menghasilkan pengetahuan atau teori dari dalam realitas yang begitu kompleks. Selanjutnya mengenai metode konflik analisis dan kebijakan evaluasi. Pada tahun 1838, sejarah ekonom Prancis Carnot membangun model dengan dua perusahaan yang lebih memilih cara bersamaan. Kemudian Bertrand pada tahun 1887 membangun juga model serupa dengan dua penetapan yang memiliki dimensi interaksi strategis yang sama.
Kesimpulannya bahwa tentang evolusi teori permainan merupakan suatu disiplin dan bagaimana alat teori permainan sederhana menyediakan kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis ekonomi, politik, sosial, dan interaksi strategis lainnya, yang diantaranya yaitu secara sederhana namun nyata. Selanjutnya, evaluasi dampak. Menurut Departemen Pemantauan Pemerintah 70, siklus luck didistribusikan di antara anak perempuan dalam 10 tahun pertama. Tetapi evaluasi dampak atau AID dari program ini seperti yang dilakukan oleh Muralidharan dan Prakash yang menentukan bahwa beberapa kelompok yang berkena program siklus meningkatkan pendaftaran sesuai di usia sekolah menengah sebesar 32% dan mengurangi kesenjangan gender sebesar 40%. Tren global ini ditandai dengan pergeseran fokus dari input dan persamaan untuk hasil akhir, dan hasilnya memungkinkan mengevaluasi dan membentuk kembali seluruh paradigma kebijakan publik. Tantangan utama dari evaluasi dampak adalah untuk menentukan apa yang akan terjadi pada penerima manfaat jika program tersebut belum ada. Artinya, jika kita ingin mengetahui evaluasi dampak program, maka keuangan mikro terhadap per kapital memungkinkan untuk heterogenitas yang tidak teramati atau perbedaan yang tidak teramati dalam kontravirtual rata-rata hasil antara unit yang dirawat dan unit yang dikontrol, yang dapat menyebabkan bias seleksi. Kesimpulan dari pada hal tersebut yaitu bahwa kasus untuk evaluasi dampak sebagai investasi yang berharga untuk banyak program, karena seiring dengan pemantauan dan bentuk evaluasi lainnya, mereka meningkatkan pemahaman tentang efektivitas akhir dari kebijakan tertentu dan mengidentifikasi celah kebijakan tersebut. Namun, untuk evaluasi dampak yang sukses, metodologi yang kuat berasal dari aturan operasional program, dan untuk menemukan kontrak faktual yang tepat, yaitu dengan untuk memperkenalkan kebijakan baru dengan kerangka eksperimental, dan dengan demikian hal itu lah dapat kita kumpulkan bahwa karakteristik dasar secara rinci. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.